إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Dalam kesempatan yang Allah indahkan, dan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam bermajlis ilmu, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan tersebut untuk kita bisa lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada suatu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan menjadikan dia paham dalam urusan-urusan agamanya. Dan duduknya kita di majelis ilmu merupakan salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan bagi kita, Nabi yang senantiasa menjadi contoh bagi kita, dan senantiasalah kita berdoa agar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat yang insyaallah dimuliakan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kitab yang akan kita kaji bersama insyaallah, dan ini merupakan pertemuan perdana kita dalam membahas kitab Umdatul Mar'ah, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan menjadi nasihat khususnya bagi para muslimah, karena ini merupakan tentunya momen yang baik untuk kita saling menasihati, khususnya nasihat kami kepada para muslimah yang kajiannya khusus untuk antunna. Yang pertama, di awal kajian tentu kami menasihati untuk senantiasa menjaga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bertalabul ilm, menuntut ilmu karena Allah. Dan sebaik-baik ilmu yang kita pelajari, sebaik-baik hasil dari apa yang telah kita catat, yang telah kita dengarkan, ataupun yang telah kita ketahui adalah ketika ilmu tersebut menghadirkan untuk kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah buah dari ilmu itu sendiri, buah manis dari ilmu itu sendiri. Ketika ilmu yang kita miliki membuahkan atau membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ta'lim-ta'lim yang kita hadiri, majelis-majelis ilmu yang kita sering hadiri, namun sampai hari ini belum juga menghadirkan rasa takut kepada Allah, belum juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin di antara sebabnya adalah niat kita yang keliru. Niat kita yang salah dalam berthalabul ilm. Nasihat yang kedua, hadirat, para ummahat dan akhwat yang insyaallah diberikan rahmat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, kata Allah, jagalah diri kalian. Perhatikan konteksnya, kata Allah, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak mungkin seseorang dapat menjaga keluarganya sebelum ia mampu menjaga dirinya sendiri dari jilatan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara pesan-pesan kami kepada para muslimah agar senantiasa menjaga dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, di antaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhkan diri kita semua, diri antunna semua dari apa-apa yang Allah haramkan, dari apa-apa yang Allah tidak ridha untuk dilakukan khususnya oleh para muslimah. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitun nara falam ara kal yawm manzaran qattu wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Allahul musta'an. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda yang artinya, dan aku melihat neraka, atau dan aku telah melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, kata Rasulullah. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Qalu lima ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Mereka bertanya, atau para sahabat bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Atau ma ra'aitu minka khairan qattun, kata Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya lagi, para hadirat, apakah para wanita itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Dan kata Rasulullah melanjutkan hadisnya, seandainya engkau berbuat baik kepada mereka atau salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Demikianlah salah satu sifat wanita yang telah menjadi seorang istri dari seorang suaminya, bahwa seringkali wanita itu lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Hanya dikarenakan satu keburukan atau satu hal yang tidak mengenakan baginya, sehingga ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran kebaikan suaminya dilupakan. Dan hati-hati, ini merupakan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya para istri. Maka wahai para muslimah, jangan buta atas kebaikan suami. Biasakanlah lisan, biasakanlah anggota tubuh antunna untuk meminta maaf dan terima kasih. Karena dua kata ini yang terkadang begitu berat di lisan para muslimah, di lisan para istri-istri zaman now. Dan alih-alih mengeluhkan kekurangan suami, alih-alih mengeluhkan keburukan suami, maka alangkah baiknya jika antunna mendoakan suami. Ahsan. Dan itu lebih baik. Adapun mungkin para akhwat yang hari ini masih dalam status jomblo, senantiasalah fokus dalam menjaga diri, senantiasalah fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah seorang istri yang mudah diatur oleh suaminya, mereka berawal dari seorang wanita
yang asalnya sudah diatur atau mudah diatur oleh Rabb-nya. Maka seorang wanita yang bertakwa kepada Allah akan mudah diatur oleh suaminya, mudah taat oleh suaminya, tentunya dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat, yang tidak melawan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga senantiasalah para muslimah menutup segala celah dari dirinya agar tidak menjadi fitnah. Menjaga rasa malu, mempertahankan rasa malu dalam dirinya, karena kata para ulama, rasa malu bagi wanita adalah mahkota. Dan perhatikan para wanita, berapa banyak, betapa sering kita melihat para wanita yang sudah kehilangan mahkotanya disebabkan oleh apa yang diperbuatnya. Terlebih ketika kita sudah mengenal yang namanya media sosial. Betapa banyak wanita yang jatuh mahkotanya dikarenakan sebab-sebab ini. Maka tidak heran ketika kami ditanya, Ustaz, di sosial media antum kami melihat antum lebih banyak menasihati para wanita. Kami katakan, kenapa tidak? Bukankah peradaban berasal dari seorang ibu? Dan salah satu tujuan para kufar, mereka yang membenci Islam, adalah merusak para ibunya, merusak para wanita. Maka wahai para wanita, jangan sampai demi sebuah pujian, dengan alasan, karena kami pun pernah mendapatkan di DM kami, Ustaz, saya ini seorang single mom yang telah ditinggalkan oleh suami. Salah satu cara saya mendapatkan nafkah adalah dengan mengupload diri, mereview ini dan itu. Kami katakan dengan alasan apapun tidak pantas bagi seorang wanita untuk menampilkan dirinya di media sosial. Kami katakan ini merupakan ujian keimanan dan ujian tauhid bagi seorang muslimah. Bagaimana mungkin dia mempersempit pola pikirnya, perspektif rezeki itu sendiri, dengan mengatakan saya harus tampil baru saya dapat rezeki dari Allah. Allahul musta'an. Allahul musta'an, wahai para muslimah. Kata Allah, inna ardallahi wa'siyah. Atau kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bumi Allah ini luas. Bagaimana mungkin kita mempersempit pencarian atau mata pencarian dengan mengatakan saya harus tampil dulu, Ustadz, baru bisa mendapatkan nafkah untuk anak-anak saya karena saya telah bercerai dengan suami saya. Allahul musta'an. Maka para wanita, jagalah mahkota kalian, jagalah mahkota antunna. Bahkan kami katakan, ya, karena itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Perlahan-lahan mereka akan menggoda para wanita. Awalnya ujung gamis, sepatu, brand gamis, ujung nikop, sampailah memposting seluruh tubuhnya. Maka ini diantara talbis iblis. Wal'iyadzubillah. Maka jangan pernah berdalih, Ustadz, WA saya isinya perempuan semua. Ustadz, saya share di Instagram teman dekat saya perempuan semua. Wallahi, andaikan mungkin ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa yang melihat itu memang hanya wanita, maka silahkan. Tapi sayangnya tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa yang melihat postingan antunna murni perempuan semua. Boleh jadi yang pegang HP istrinya adalah suaminya, boleh jadi yang pegang adalah anaknya yang sudah balik dan seterusnya, sehingga melihat antunna mempose diri, menampilkan diri di dinding-dinding media sosial, apapun jenis media sosialnya. Kemudian yang ketiga, nasihat kami adalah jadilah pendakwah, wahai para muslimah. Dan sebaik-baik tempat antunna berdakwah adalah di rumah. Membangunkan suami untuk salat, mengingatkan suami untuk salat adalah dakwah. Mengajar anak-anak untuk Iqra mungkin dakwah. Mengajari mereka Al-Fatihah, mengajak mereka untuk menghafal Al-Quran adalah dakwah. Wahai para ibu yang dikatakan oleh para ulama al-madrasatul ula, kami berpesan, jangan sampai anak-anak kita
yang mengenalkan Al-Fatihah pertama kali adalah gurunya di TK, gurunya di SD. Jangan. Kita mau mendapatkan pahala jariah, dan salah satunya adalah waladun saleh. Al-Fatihah yang kita ajarkan akan mereka terus bacakan di setiap salat 5 waktunya, maka sudah seharusnya kedua orang tua, apalagi seorang ibu, adalah yang pertama mengajarkan anaknya pendidikan agama, khususnya dalam membaca atau menghafalkan surah Al-Fatihah. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah pendakwah, dan sebaik-baik tempat berdakwah bagi wanita, bagi muslimah adalah di rumah. Kemudian teruslah belajar wahai para muslimah. Antunna sebagai madrasah pertama tentunya harus senantiasa sadar bahwa kebutuhan antunna kepada ilmu tentu jauh lebih besar. Dan yang kelima, sesibuk apapun wahai antunna para muslimah, berikan waktu khusus, waktu istimewa untuk bersama dengan Al-Quran. Banyak para ibu yang hari ini subhanallah mengeluh, capek Ustadz, urus anak yang masih kecil. Belum lagi, alhamdulillah kami membantu suami kami dalam mencari nafkah misalnya, mengurus ini dan itu. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk Al-Quran. Padahal jamaah sekalian, di antara yang memberikan keberkahan waktu kepada kita seorang muslim pun muslimah adalah kebersamaan kita dengan Al-Quran. Dan itu yang sering kita dengarkan, dan itu yang telah dibuktikan oleh para ulama kita, para ulama salaf ataupun para salafiyah. Kata Allah, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka akan kuberikan kepadanya kesempitan dalam kehidupannya. Jangan sampai kita merasa waktu kita kurang, dikarenakan kebersamaan kita dengan Al-Quran juga kurang jamaah sekalian. Maka berikan waktu kita yang terbaik untuk Al-Quran. Jangan cuma 2 lembar, 3 lembar, stop. Minimal sehari setengah juz jamaah, 1 juz. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah pedoman dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kemudian nasihat yang terakhir atau poin ke-6 kami ingin sampaikan, dan ini merupakan amanah dari para pengurus Taman Ilmu Muslimah Tarakan, bahwa kami mengundang seluruh muslimah atau hadirat yang hadir pada kajian sore hari ini. Kami nantikan dan mengharapkan kehadirannya pada seminar parenting keluarga muslim yang diselenggarakan pada hari Ahad 13 Muharram 1448 Hijriah atau tanggal 28 Juni 2026 di Masjid Mujahid Darussalam Pasir Putih. Insyaallah Ahad depan. Insyaallah ta'ala. Baik. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kita akan masuk ke dalam kitab Umdatul Mar'ah, dan tentunya demi mengefisienkan waktu, kita akan membahas sama-sama, mengenalkan penulis sekaligus, dan ini sebenarnya di dalam mukaddimah sudah tertuang. Untuk itu kami tidak membahas semua mukaddimah agar bisa langsung masuk ke hadis yang pertama. Jadi kami meringkas apa yang telah kami ringkas dari Umdah ini, kitab Umdah ini. Umdatul Mar'ah, dari judul kitab, dan mungkin di poster pun sudah ada terjemahan dari judul kitab ini. Umdah bisa berarti landasan, pedoman, ataupun bekal. Landasan utama bagi seorang wanita, pedoman utama bagi seorang wanita, bekal utama sebagai utama bagi seorang wanita. Baik, kenapa kami memilih kitab ini jamaah sekalian atau para hadirat sekalian? Yang pertama, kami diminta diamanai untuk membahas kitab fikih.
Dan setelah mencari-cari pun kitab ini kami telah baca sekilas dan menurut kami isinya sangat baik, khususnya dibawakan di kajian khusus muslimah, maka kami memilih kitab Umdah ini. Dan juga tentunya materi-materi yang ada di dalam kitab ini sangatlah berkaitan, sangatlah relevan dengan para muslimah, dengan para akhwat, dengan para ummahat. Maka kami memilih kitab ini, kita sama-sama akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Adil bin Hasan bin Yusuf Al-Hamad. Sebagaimana mungkin yang kita lihat juga di cover kitabnya. Dan kami harap sudah dibagikan kitabnya di grup kajian. Baik, sedikit latar belakang dikarangnya kitab ini, wahai para muslimah. Jadi sebelum dikarang kitab ini, beliau ini Syekh Adil mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita dari 6 kitab hadis yang terkemuka, atau kita lebih familiar dengan nama Kitabus Sittah. Apa Kitabus Sittah ya muslimah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Ini merupakan 6 kitab hadis yang terkemuka di dalam syariat Islam. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis dari 6 kitab ini, dikumpulkan menjadi satu, dipilih dan dipilah mana hadis-hadis yang berkaitan erat dengan para wanita. Maka dipilihlah begitu banyak hadis, kemudian dikumpulkan oleh beliau. Kemudian kitab pertama sebelum beliau menuliskan atau mengarang kitab ini, nama kitabnya adalah ada di buku sebenarnya. Halaman 11, silakan dibuka halaman 11 di PDF-nya. Beliau memberikan nama kitabnya awalnya Mawsu'atul Ahadithil Mar'ah fi Kitabis Sittah. Atau kalau kita mau terjemahkan ensiklopedi hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita di kitab hadis yang 6 atau di Kutubus Sittah tadi yang kami jelaskan. Baik. Jadi beliau mengumpulkan seluruh hadis-hadis dari 6 kitab hadis tersebut yang terkemuka tersebut. Semua hadis ya, semua hadis awalnya yang berkaitan dengan wanita. Masya Allah. Jadi benar-benar kita dimanjakan. Tinggal kita mau baca atau tidak. Tinggal kita mau ikut kajiannya atau tidak. Sudahlah ulama kita mengumpulkan hadis-hadis. Dan nanti insya Allah juga kita akan menjelaskan kenapa menjadi Umdatul Mar'ah judulnya. Karena Masya Allah jamaah sekalian, para muslimah, setelah beliau menuliskan kitab Mawsu'ah yang tadi kami jelaskan, kemudian beliau ingin meringkas karena beliau melihat terlalu banyak kayaknya. Kalau hadis-hadis yang sudah saya kumpulkan ini dihidangkan kepada pembaca, beliau mengatakan sepertinya kebanyakan. Untuk itu beliau meringkas jamaah. Beliau meringkas kitab tersebut atau Mawsu'ah tersebut agar bisa dibaca oleh kita semua, oleh semua kalangan. Yang ingin mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kitab Mawsu'ah, beliau ringkas lagi dan dipilih cuma 100 hadis. Dari banyaknya hadis yang beliau kumpulkan, dipilih cuma 100 hadis. Lebih dibanjakan lagi kita. Allah. Tinggal memang kita ini jamaah sekalian yang harus banyak-banyak membaca. Banyak-banyak ikut kajian-kajian kitab. Kalau memang kita orangnya, mungkin diantara kita tidak semua senang membaca, maka semoga kita orangnya yang auditori atau lebih senang mendengar, belajar dengan cara mendengar. Maka hadirlah kajian-kajian yang menumbuhkan rasa cinta kita terhadap ilmu atau suatu ilmu. Nah, setelah dipilih 100 hadis, maka berubah nama kitabnya menjadi kitab ini. Umdatul Mar'ah. Landasan utama bagi seorang perempuan atau seorang wanita. Kemudian
Masih di halaman yang sama, halaman 11, kata penulis, dan ini termasuk di antara alasan beliau menulis kitab Umdatul Mara ini, para hadirat. Wa kana sabab fi ikhraj hadhihi al-mi'atil muntaqah, di antara sebab kami mencetak atau mengarang atau membuat ya kitab yang merupakan 100 landasan hukum bagi wanita adalah annani kuntu fi ziyaratin li baladin arabi qabla bid'i sanawat. Kata beliau, aku ini pernah berziarah ke suatu negara Arab, ya, kepada suatu negara Arab sebelum beberapa tahun lalu, atau beberapa tahun lalu saya ziarah di salah satu negara Arab. Wa kana min dumnil barnamij ziyaratu marakizi tahfidil Qur'anil Karimi lil auladi wal banat. Dan salah satu ziarah kami itu, kami datang ke markaz atau pusat tahfizul Quran, di mana di sana dididik para hufaz, para hafiz pun hafizah lil Quran. Jadi beliau dalam perjalanan beliau ke suatu negara Arab, beliau salah satu agendanya adalah menziarahi pusat, kalau mungkin kita di sini pusat pondok tahfiz, ya, pusatnya pondok tahfiz di negara, dan itu ada di Bahrain. Di sini dijelaskan wa muhawarah al-qa'imina 'alaiha minal mudarrisin wal mudarrisat, dan kami melakukan diskusi dengan para pelopor, para pemimpin-pemimpin yang ada di markas tersebut atau pondok tersebut, dan juga bermusyawarah dengan para guru-guru mudarrisin yang laki-laki ataupun yang perempuannya. Falafat nadhari dha'afa hasilatil madrasat fi mawdu'atil mar'ah. Kata beliau, dan aku melihat, dan ini menjadi sebabnya kenapa beliau menuliskan kitab ini, dan aku melihat adanya sisi kelemahan dari sisi pengajar mudarrisat, artinya dari sisi pengajar yang akhwat atau para ustadzahnya, mungkin kalau kita di sini para ustadzahnya, beliau melihat sisi kelemahan dari para ustadzahnya dalam hal-hal yang terkait perempuan dan ketidaktahuan mereka, wa adami ilmihinna bi ahaditsin nabi, dan ketidaktahuan mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang allati khatabuhunna fiha, yang beliau khususkan atau yang Rasulullah khususkan untuk wanita, untuk mereka, ala wajhil khusus. Wa idza kana hadza halul madrasat falakum an tatasawwaru halut talibat. Masya Allah. Ini mungkin juga catatan bagi pengajar, bagi para ustadzah yang mengajar mungkin di TK, di SDIT, ataupun di jenjang pendidikan yang lainnya. Kata beliau, kalaulah para ustadzahnya sendiri memiliki atau banyak ketidaktahuannya terhadap hadis-hadis Nabi yang menjadi dasar mereka, dan itu dikhususkan untuk perempuan, maka bagaimana lagi keadaannya para siswa atau siswi? Kalau ustazahnya saja banyak tidak tahunya dalam hal ini, maka bagaimana lagi para siswi-siswinya? Allahu Akbar. Kemudian kata beliau, qad taqarrarat hadhihi al-mulahadhati fi akthar min balad wa la'alla as-sabab fi dhalika anna al-manahij allati tudarrisu fi mithli hadhihi al-muassasat al-ahliyah la tufarriq baina dzakar wal untha. Dan kata beliau, dan saya sudah sering melihat, ya, banyak terjadi di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, di pusat-pusat tahfiz, kata beliau, hal-hal seperti ini. Adanya sisi kelemahan dari para ustadzanya atau dari para pengajar perempuannya, bahwa mereka sejatinya belum terlalu paham dengan landasan-landasan yang telah diatur dalam syariat. Dan ini juga salah satu alasan kenapa kita sebagai da'i, sebagai suami dan sebagai laki-laki, jangan pernah bosan untuk menasihati wanita. Karena yang paling rentan lalai jamaah sekalian, wanita. Dan perempuan jangan pernah bosan untuk dinasihati. Jadi harus ada kerjasama satu sama lain jamaah sekalian.
Maka di antara tujuan kita para muslimah agar setelah kita membahas buku ini atau dalam perjalanan kita membahas mengkaji kitab ini, kita dapat mengetahui dan memahami hadis-hadis seputar wanita. Dan setelah beliau mengumpulkan tadi 100 hadis, Masya Allah, yang masih Umdatul Mar'ah, beliau syarah sendiri. Jadi bukan yang lain mensyarah atau menjelaskan kitab beliau. Beliau sendiri yang syarah Umdatul Mar'ah. Makanya judul kitabnya Syarhu Umdatul Mar'ah. Jadi beliau sendiri yang mensyarah. Beliau mengumpulkan, beliau meringkas lagi, beliau lagi yang mensyarah. Masya Allah. Semoga beliau senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, ridwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah. Dan kami mohon maaf jamaah sekalian karena kami tadi sampaikan di awal, kitab ini kami pilih, kami telah membaca sekilas dan menurut kami bagus untuk kita bahas di kajian muslimah. Untuk yang menulis sendiri kami belum pernah bertatap muka langsung tentunya, dan juga belum pernah mengambil ilmu langsung kepada beliau baik secara offline ataupun online, melainkan kitab yang beliau karang ini kami baca sekilas dan menurut kami baik atau bagus untuk kita bahas di kajian muslimah. Meskipun jaraknya begitu lama karena banyak ustadz-ustadz juga yang mengkaji kitab yang lain. Baik. Kita langsung masuk di halaman 15. Silakan di scroll atau mungkin dibuka halaman 15. Ada yang unik dari penulisan kitab ini wahai para muslimah. Dan ini insya Allah membuat kita nyaman dalam membaca kitab ini. Membuat kita merasa kitab ini tidak akan membosankan. Kenapa? Karena dalam penulisan kitab ini, metode yang dipakai atau metodologi dalam penjelasan hadis yang telah dikumpulkan atau 100 hadis yang telah dikumpulkan oleh Syekh Dr. Adil, cara beliau dalam menuliskan kitabnya, yang pertama beliau akan menjelaskan masalah dan menjadikan itu sebagai judul sebelum masuk ke hadis. Jadi kalau mungkin kita bisa lihat bersama di sini, ada yang kita lihat yang nomor 1, min haqqiki an yukhassisa laki makanun lit-ta'lim wa talibi bihi. Ini namanya masalah atau hukum yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, beliau akan masuk kepada hadis yang berkaitan dengan judul atau berkaitan dengan hukumnya. Dan ini sebagai dalil. Baik. Kemudian yang setelah beliau memberikan dalilnya dari masalah yang dijadikan judul tersebut, barulah beliau memberikan fawaid atau faedah-faedah dari hadis yang beliau telah kumpulkan atau dari masalah yang terkait. Jadi ini insya Allah cara kita ketika kita mungkin membaca kitab ini sangat-sangat nyaman untuk kita baca. Pertama karena rapi, terstruktur, dan dengan gaya penulisan seperti ini membuat mata kita betah sejatinya. Dan Masya Allah, kami ketika membaca kitab ini hampir sama para muslimah, hampir sama metode yang digunakan oleh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena sama di kitab Tauhid, ketika beliau mensyarah kitab Tauhid juga seperti ini. Beliau memaparkan awalnya hukum atau masalah, kemudian dalilnya, hadis ataupun ada ayat dari Al-Quran Al-Karim, kemudian memberikan faedah-faedah yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut. Jadi insya Allah akan mudah untuk kita mempelajari, mengkaji ataupun membaca buku Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil. Baik, kita masuk. Qala al-muallifu rahimahullah, syarh Umdatul Mar'ah mi'at hadith muntaqah min ahadithil mar'ati. Penjelasan atau syarah kitab Umdatul Mar'ah, landasan bagi para wanita, mi'at 100 hadis yang menjadi landasan atau terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan wanita. Awal,
Al-awwal, hukum yang pertama atau masalah yang pertama atau mungkin hadis yang pertama kita katakan. Di sini penulis mengatakan atau menuliskan min haqqiki an yukhassisa laki makanun lit-ta'limi fatalibi bihi. Hukum yang pertama, termasuk di antara hakmu wahai para wanita, dikhususkannya tempat untuk belajar. Fatalibi bihi, maka mintalah hal tersebut. Ya, jadi di antara hak para wanita itu memiliki tempat sendiri untuk belajar. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata, telah datang imra'atun, seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jamaah lelaki itu telah pergi atau mungkin mereka telah mendapatkan banyak hadis, banyak faedah darimu." Ya. Jadi seakan-akan mengeluh. Wanita ini mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengetahui bahwa para lelaki telah banyak mengambil ilmu darimu, mengambil ilmu agama darimu, banyak hadis darimu. Faj'al lana min Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Masya Allah. Maka jadikan untuk kami dari dirimu wahai Rasulullah satu hari atau suatu hari di mana kami bisa datang kepadamu untuk kami belajar apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya. Jadi wanita ini meminta, "Ya Rasulullah, kami juga mau. Maka khususkan waktu untuk kami belajar sebagaimana apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, maka berkumpullah di hari ini atau hari demikian, tidak spesifik, kadza wa kadza. Fajtama'na, kemudian mereka berkumpul. Setelah Rasulullah tentukan, mereka pun para wanita berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka Rasulullah pun datang kepada mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kanu laha hijaban minan nar." Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian wahai para wanita yang telah meninggal 3 orang dari keturunannya atau dari anaknya, kecuali itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Faqalat imra'atun, salah seorang di antara wanita tersebut langsung mengatakan kepada Rasulullah, seraya bertanya, "Wasnain, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Bagaimana kalau 2 dari keturunan kami sudah meninggal?" Kata Rasulullah, wasnain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnain. Kan demikian kalau baru 2 yang meninggal. Bahkan di riwayat lain para ummahat dijelaskan bahwa sekalipun ditanyakan bagaimana kalau 1 keturunan yang sudah meninggal wahai Rasulullah, maka dikatakan pun 1. Maka itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi wanita dari siksaan api neraka. Dan ini kabar gembira tentunya. Baik. Itulah hadis yang menjadi landasan hukum bahwa di antara hak wanita adalah mengkhususkan tempat belajar untuk mereka. Dan boleh para wanita untuk meminta hal tersebut. Dan mungkin ini sudah terrealisasikan, salah satunya adalah kajian muslimah, kajian rutin pekanan muslimah di hari Sabtu ini. Alhamdulillah.
minal fawaidil muta'alliqati bi mawdu'il hadithi. Baik, masih di halaman yang sama, di halaman 15. Adapun faedah-faedah yang terkait dengan materi atau yang terkait dengan hadis yang ada di atas, kata beliau. Jadi tadi sudah hukumnya, hadisnya, kemudian kita akan masuk ke faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis atau hukum di atasnya. Faedah yang pertama, kata pengarang, takhsisu ayyamin ma'lumatin li ta'limil mar'ati la yushariku fiha ar-rajul. Yang pertama, adanya pengkhususan atau bolehnya dikhususkan suatu hari yang telah ditentukan untuk bagaimana para wanita itu belajar atau menimba ilmu tanpa ada seorang lelaki satupun. Ya. Dan ini ternyata ada di dalam syariat kita, boleh bagi wanita untuk mengkhususkan satu waktu di mana hanya sesama muslimah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, annal mar'ata la tuzahim ar-rijali walau fi majali ta'allumi umuriddin. Bahwa di antara faedah dari hadis yang di atas adalah muslimah atau perempuan tidak tuzahim ini kalau secara bahasa berdesak-desakan. Kita cari bercampur baur. Ahsannya bercampur baur. Para wanita tidak bercampur baur dengan para lelaki meskipun dalam hal belajar ta'allum umuriddin. Baik. Dan ini tidak mengenal umur sebenarnya. Dalam artian tidak mengenal umur, yang sudah balik maka seharusnya tidak bermudah-mudahan. Jadi faedah yang kedua, agar para wanita tidak bercampur baur dengan lelaki meskipun itu dalam hal ta'lim atau dalam hal belajar. Baik. Faedah yang ketiga, para ummahat wal hadirat, dal ala hadzal hadis ala hurmatil ikhtilat. Baik. Sudah jelas bahwa hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa haramnya ikhtilat. Karena Rasulullah mengkhususkan hari khusus untuk para muslim agar tidak berdesak-desakan dengan atau tidak bercampur baur dengan para lelaki. Dan ini menunjukkan bahwa keharaman dari perbuatan ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Faedah yang keempat, sebagaimana yang dicatatkan atau dituliskan oleh penulis di sini, mura'atul fawariqi al-mawjudati bainar rajuli wal mar'ati fil amaliyah at-ta'limiyah. Hendaknya adanya perbedaan atau hendak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ta'lim, dalam hal belajar, dalam proses belajar pun mengajar. Baik, di sini ada dua, mungkin kita bisa kaitkan. Yang pertama terkait dengan materi, ya. Apa yang harus dibedakan materinya? Kalaulah memang kita mengetahui bahwa ada yang namanya kajian muslimah, maka materi-materi yang dibawakan adalah materi yang dikhususkan untuk muslimah. Salah satu yang menjadi sumber dari faedah yang keempat ini, perhatikan ketika Rasulullah mengatakan atau bersabda kepada para wanita, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Beliau memberikan kabar gembira khusus kepada para wanita. Dan ini menjadi dalil bahwa ketika memang pesertanya kebanyakan muslimah atau mayoritas muslimah, apalagi khusus muslimah, maka ambillah materi-materi, bawakan materi-materi yang terkait dengan muslimah. Itu dari sisi materi. Jadi harus dibedakan. Taklim dengan perempuan dan taklim dengan lelaki. Kemudian dari segi adab tentunya harus dibedakan. Kalau seorang ustaz mengajar perempuan khususnya yang sudah balik, apalagi dan meskipun dia baru balik jamaah sekalian,
harus ada hijab, harus ada penghalang. Jangan bermudah-mudahan seorang ustadz menengok, melihat, memperhatikan muridnya meskipun mungkin bernikop, meskipun mungkin bercadar, tapi tidak dibenarkan di dalam syariat kita seorang guru karena namanya laki-laki, bahkan telah berumur sekalipun masih ada yang namanya syahwat, tetap terfitnah, bisa tetap terfitnah. Makanya yang harus dibedakan juga adab ketika taklim bersama wanita, tetap harus ada hijab, dan alhamdulillah sudah diaplikasikan, alhamdulillah. Jadi itu dua perbedaan yang dimaksud dalam faedah keempat ini. Yang kelima, faedah kelima, annal mar'ata tamtazu bil haya'i fala budda min mura'ati dhalika fi kulli baramijiha al khassah. Bahwa sesungguhnya perempuan itu diberikan keistimewaan berupa al-haya, rasa malu. Rasa malu. Dan ini hal yang istimewa dalam syariat. Wanita itu memiliki rasa malu. Kalau rasa malunya sudah hilang, maka kerusakanlah yang ada pada dirinya. Dan itu akan menyebar. Namanya seorang wanita tidak cukup dengan dirinya, tapi dia punya anak, punya suami, punya masyarakat yang hidup di sekitarnya, maka akan merusak dirinya dan sekitarnya. Maka wajib bagi para wanita untuk menjaga hal tersebut atau keistimewaan tersebut di setiap atau dalam segala hal, di kulli baramijiha, dalam segala hal yang khusus untuk mereka. Ya, jadi meskipun taklimnya khusus akhwat, tetap menjaga adab-adabnya selama bertolabul ilm dan seterusnya. Yang keenam atau faedah yang keenam dari hadis, istijabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam limatlabin nisa'i yadullu ala mada ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil mar'ah. Masyaallah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan para wanita untuk mengkhususkan waktu khusus agar mereka bisa belajar, ini menunjukkan kepada kita semua besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap taklim kepada para perempuan atau pendidikan untuk perempuan. Jadi beliau tidak keberatan ketika ditanya oleh seorang wanita, boleh tidak Rasulullah kami meminta waktu khusus? Beliau tanpa berpikir panjang mengiyakan, bahkan langsung mengatur waktunya kapan. Masya Allah. Dan beliau tidak keberatan, dan ini menunjukkan bahwa besarnya perhatian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mentarbiyah para wanita. Dan ini juga sejalan di riwayat lain para muslimah, para hadirat pun hadirin yang sempat hadir. Kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di salat Id, ya salat Id. Beliau itu kalau menyampaikan nasihat secara umum, ya di depan sebagaimana yang sering kita perhatikan di lapangan-lapangan mungkin. Kemudian akan tetapi di antara kebiasaan beliau setelah menyampaikan secara umum, Id selesai, maka beliau pun mendatangi para jamaah wanita, para muslimah, untuk memberikan nasihat khusus kepada mereka. Dan ini diantara kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian beliau kepada para wanita, khususnya dalam hal ta'lim kepada mereka. Poin ketujuh atau faedah ketujuh, targhibul mar'ati fis sabri ala faqdil waladi wa anna jazaaha al jannah. Bahwa Islam mengajarkan untuk para wanita, menganjurkan kepada para wanita untuk bersabar atas kehilangan keturunannya atau kehilangan anak-anaknya. Bahwa sesungguhnya jaza, balasan dari kehilangan keturunan atau meninggalnya anak-anak di waktu-waktu mereka masih kecil, bayi, adalah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menjadi pelipur lara, tentunya pelipur lara bagi setiap ibu pun setiap ayah yang kehilangan anaknya di masa kecilnya atau di waktu kecilnya, bahwa ketahuilah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah muslimah sekalian ya, kalau kita mau memperhatikan dan menyadari di dalam Islam, salah satu hal yang luar biasa adalah setiap musibah yang Allah ujikan untuk kita, yang Allah takdirkan untuk kita, itu punya pelipur lara. Salah satunya adalah hadis ini. Dan yang pelipur lara yang paling kuat itu berasal dari dalil-dalil syar'i. Dan betapa banyak dari kita yang tersentuh mungkin ketika melihat quote-quote di media sosial. Nyata itu adalah kutipan atau terjemahan dari ayat Quran. Itu adalah kutipan atau terjemahan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mungkin yang sering kita dapati dan sangat-sangat membuat kita lega atas musibah yang mungkin kita dapatkan ketika Allah berfirman, salah satunya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu, pada sesuatu itu buruk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu sedangkan kalian itu tidak tahu apa-apa. Ini pelipur lara. Boleh jadi takdir kita yang kita merasa itu merugikan kita, pada akhirnya justru itulah yang terbaik dari Allah. Dan sebaliknya, yang menurut kita itu baik ternyata buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik penulis skenario adalah Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ketujuh merupakan anjuran untuk bersabar kepada para ibu yang Masya Allah mungkin telah gembira atas kehamilannya, kemudian bersabar dalam mengandung, kemudian melahirkan yang begitu sakit. Akan tetapi qadarallahu ma syafa'al, anaknya ini meninggal di dalam keadaan masih kecil, dan itu tentu sangat menyakitkan. Baik itu bagi ibunya, apalagi untuk sang ayah, sangat menyakitkan. Untuk itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-8, anna man mata min atfalil muslimin fahuwa fil jannah wa yakunu sababan lidukhul walidayhi ma'ahu. Masya Allah. Poin ke-8, bahwa barang siapa yang seorang muslim ataupun muslimah yang anaknya meninggal dalam keadaan masih kecil atau sebelum balik, fahuwa fil jannah, maka mereka nanti akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sababan, dan ini anak ini menjadi sebab kedua orang tuanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira lagi. Belajar dari hadis yang tadi kita bacakan atau sampaikan. Jadi barang siapa yang seorang muslim ataupun muslimah ditinggal anaknya sebelum balik atau ditinggal mati anaknya sebelum balik, maka dia akan bersama anaknya tersebut, kedua orang tuanya akan bersama anaknya di surga Allah Subhanahu wa taala, dan anak itulah yang menjadi sebab dia dan suaminya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kesembilan, hirsus sahabiyat ala ta'allum umuriddin. Dari hadis yang kita bacakan tadi kita bisa melihat bahwa begitu besar semangatnya para sahabiyah, para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita terhadap mempelajari ilmu agama. Dan ini dipahami dari bagaimana permintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka iri, kok cuma laki-laki yang dapat ilmu dari engkau ya Rasulullah? Kami pun mau. Ya, jadi itu menunjukkan semangat para wanita, para sahabiyah, dan itulah yang harus kita contoh wahai para muslimah. Semangat dalam taklim, semangat dalam menuntut ilmu. Terlebih kami sampaikan di awal, antunna merupakan sekolah pertama bagi putra-putri para ummahat sekalian.
Yang ke-10 atau faedah yang terakhir dari hadis yang pertama yang kita bacakan, jawazu munaqashatil mar'ati ar-rajula al-alim al-afif fi umuri diniha wa bi khassa fi ma yushkilu 'alaiha mimma tata'allamuhu. Baik. Faedah atau hikmah yang ke-10 yang bisa kita petik dari hadis yang pertama sebagaimana yang beliau tulis adalah jawaz, kebolehan atau bolehnya munaqasyah, berdiskusi antara perempuan dengan seorang laki-laki yang dianggap sebagai alim, ya, dalam urusan agama. Dalam urusan agamanya boleh bertanya, berdiskusi, tapi tetap tentunya beradab, mengutamakan adabnya. Wa bi khassa fi ma yushkilu alaihi mimma tata'allamu, dan khususnya kepada masalah-masalah dalam ilmu-ilmu agama yang menjadi yang berkaitan dengan apa yang telah dipelajarinya. Jadi boleh. Namun perhatikan kata beliau di sini yang kita harus garis bawahi. Ar-rajula al-alim al-afif, ya, seorang laki-laki yang alim tapi juga afif. Afif diartikan seseorang yang atau seorang dai, seorang alim yang tidak bermudah-mudahan dengan wanita, tidak bermudah-mudahan bergaul dengan wanita. Jadi ada harus garis bawahnya al-afif, ya. Karena Allahul musta'an, banyak kita perhatikan dari kabar-kabar, dari berita-berita bahwa banyak dari para pengajar, para ustaz melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada para santriwatinya, na'udzubillah min dzalik, ataupun kepada para perempuan-perempuan yang menjadi jamaahnya dalam ta'lim. Allahul musta'an, nas'alullah salam wal afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari keburukan-keburukan tersebut. Maka diperhatikan, kita boleh berdiskusi tapi lihat dulu siapa yang akan kita temani berdiskusi, wahai para muslimah. Perhatikan dulu siapa orangnya. Kalau dia benar-benar memang menjaga adab, menjaga dirinya dari bermudah-mudahan bergaul dengan para wanita, maka tentunya ini yang dibolehkan. Adapun yang selain itu, maka tetap menjaga diri dan sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam. Baik, karena waktu kita tinggal 2 menit, kami cukupkan dari situ. Alhamdulillah kita selesai di hadis yang pertama. Semoga kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu di pertemuan selanjutnya guna melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil. Semoga Allah meridai kita dalam menuntut ilmu, dan sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab kepada hadirat atau para muslimah, ummahat pun akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan. Pada para ummahat dan akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan dengan hormat. Baik, tidak ada? Alhamdulillah. Baik, semoga ini menjadi tanda bahwa apa yang kami sampaikan dipahami. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas kehadirannya, partisipasi dalam kajian khusus muslimah di sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada para wanita, khususnya kepada para ibu, dalam mengurus rumahnya, dalam menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu dalam rumah tangganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada antunna sekalian. Dan sebelum kami tutup, kami punya 2 nasihat penting. Yang pertama, kalau ibu-ibu sekalian merasa capek, merasa, ya Allah kok capek banget jadi istri, ya Allah kok capek banget jadi ibu, ya Allah, maka ingatlah sebuah kisah, dan ini sebuah hadis, ya. Ketika Fatimah, secapek apa sih antuna dari Fatimah binti Muhammad, secapek apa? Boleh jadi tidak ada apa-apanya. Fatimah ketika itu mengeluhkan dan meminta pembantu kepada Rasulullah, dan Rasulullah tentu
sangat mudah ketika beliau memang mau mencarikan pembantu untuk anak kesayangannya, untuk putri kesayangannya Fatimah. Ya, sangat disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau atau Fatimah binti Muhammad mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah pun datang menggenggam dan memberikan nasihat kepada keduanya, baik itu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya sendiri Fatimah, Ali sebagai menantu dan Fatimah sebagai anaknya. Apa kata beliau? Apakah dikasih pembantu jamaah? Tidak. Tapi disuruh untuk sebelum tidur bertasbih 33 kali, bertahmid dan bertakbir. Dan ini bisa ibu-ibu semua atau para ummahat amalkan, dan para akhwat juga agar terbiasa nanti setelah menikah boleh diamalkan dari sekarang. Semoga dengan sebagaimana yang diamalkan oleh Fatimah, akhirnya sampai pada akhir hayat beliau radhiyallahu anha tidak membutuhkan pembantu, apalagi setelah diberikan amalan dari ayahnya. Jadi mungkin ibu-ibu yang mungkin merasa capek dalam kehidupannya, mungkin kurang dua. Pertama, Al-Quran, mungkin kita jauh dari Al-Quran atau cuma sedikit interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, mungkin kita belum mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, poin kedua, bagaimana amanah juga, Ustadz tolong sampaikan di awal dan di akhir ya. Baik. Kami sampaikan kembali, kami mengundang para hadirat, para muslimah, dan kami mengharapkan kehadirannya di seminar parenting yang insya Allah dilaksanakan Ahad depan nanti, insya Allah di Masjid Darussalam Pasir Putih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini kebaikan bagi kita semua, membalas semuanya dengan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.